bersama pada saat ini, siang ini kita masih diperkenankan diizinkan berkumpul di Masjid Al-Amindayan ini dalam rangka kegiatan rutin pengawasan haji 2011 atau Haji Arafah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami selaku sahabat pertama mari kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu yang telah melimpahkan rahmat karunia sehingga kita dengan seizinnya kita dapat berkumpul di tempat ini. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ustadz, Bapak Dr. Wahid dan Bapak Ibu sekalian yang telah memenuhi undangan dari pengurus untuk kegiatan pengajian ini. Lalu sekalian, kami juga mohon maaf barangkali dalam kami menerima menyambut Bapak Ibu banyak catatan kekurangan, kami mohon maaf, dan kami juga mohon maaf karena sedianya kami rencana kegiatan ini mau sahur di rumah, namun demikian karena mengingat tempat dan mungkin situasi, kalau di rumah tidak ada tempat parkirnya, kalau di masjid ini cukup untuk parkir kita, jadi mohon maaf kami tidak akan ke masjid. Yang sebelumnya juga mohon maaf ini dari Bapak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dumateng ngasanipun sepuh bini sepuh wonten kelompok jamaah Haji Arafah ingkang satu kawula hormati linakum Bapak Wakijan selaku tuan rumah yang saya hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu semua hadirin yang berbahagia, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali monggo langkung rumiyin kita mengucapkan puji syukur dumateng asma Allah awit saking sedaya rahmat, nikmat, taufik, hidayah, inayah lan barokahipun sehingga wonten ing titi wanci menika kita saged makempal manunggal linakum kula saged sowan wonten ing mriki jamaah Haji Arafah tahun pinten Pak? 2011 nggih. Alhamdulillah pun 11 tahun gitu. Alhamdulillah pramila menika kita syukuri. Mungkin bersyukur iki wonten job dadi nika kula telaske. Ningali sing bener job iki ora. Alhamdulillah nggih. Salam serta salawat mugia-mugia tetap dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu lan sedherek-sedherek ingkang kawula hormati, nyuwun sewu kula matur. Agung rumiyin nepangaken kula niku Wahid Ahdi Wirmanto, lahir Raden. Asline iki mboten nganggo niku. Ning lulus SD jasahe kali Pak Guru iki ditambahi R. Nah, kok bingung kok, kula bingung ajeng ngilangi surat keterangan, akhiripun ya alhamdulillah tambah R. Terus kula tahun 1991 daftar ke Malang. Jadi akhirnya ada wawancara ketika kita masuk itu langsung ditanya, Mas ini jenengan R itu Raden dong, kalau singkat R di A, R lahir di atau R B. Kalau singkat, wah enggak Pak Robert, lo Pak Robert, wah enggak Buk sudah terangke, kok iso itu jeneng R ini sekondi. Lo yang bingung, lo yang di paringi saking Pak Guru. Wah lo ya akhirnya
langsung, oh di Jogja itu ada dua kerajaan, yang satu Kesultanan, yang satu Pakualaman. Terus masuk. Ingkang Sultan menika kagungan pesarian wonten Imogiri, ingkang Pakualaman wonten Giri Gondo. Kula menika sacelane Giri Gondo. Lah wonten Giri Gondo menika wonten setunggalipun juru kunci. Lah kula niku tanggane juru kunci. Juru kunci menika Kanjeng Raden Tumenggung, kula menyentuh Abang Putri panjang kita, oh sudah setengah jam ya. Yuk pripun ini estu wawancara bener sudah silakan keluar. Nanti dilanjutkan alhamdulillah dari 25 yang mendaftar yang diterima itu satu yang dari bukan alumni IKIP Malang. Alhamdulillah itu wow. Ternyata barokahnya itu setelah sekian tahun. Akhirnya ibu bapak kula ki yo ora iso nulis nyerat nggih kula jeneng kula kanthi bener nggih mboten saged. Wong biyen iki jeneng kula Wahid niku mboten ngajeng K. Ahdi nggih mboten ngajeng K. Dadine Wahid Ahdi. Saniki dadi Wahid Ahdi. Nah ibu mboten saged nyerat, bapak nggih mboten saged. Terus niku merupakan barokah Selasa Dadak. Matur wawancara werna-werna, materi ini boten dipun wawancarai, ini asal usul. Oh ya, mau ini cocok banget. Alhamdulillah gitu. Nah, menika sekedar perkenalan nek asli kula, menika saking asli iku Jati Kuntar. Temon Wetan. Sing sekedar malih kenging jalan tol. Wis entek resik Temon Wetan celahipun Pak Fasiluddin. Pak Fasiluddin itu juru kunci gitu, betul. Kunci Pak Pasir kali Pak Mas Rohantin. Kenging jalan tol, ini kenging kereta api sing idul sawai. Dadi tak nggih niku wis pindah. Nek dipun disyukuri mawon nggih lah. Karena kita hanya menikmati menjalankan kaki ikhlas. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu lan sedherek ingkang kula hormati, wonten ing ajaran Islam menika nggih wonten rukun, naminipun rukun Islam. Niki pelajaran SD mawon ibu-ibu. Rukun Islam ingkang sepisan syahadat nggih nomor kalih salat. Dadi nek salat iku nomor kalih. Nomor 3 napa Bu? Wajib puasa. Nomor sekawan zakat. Nomor gangsal haji. 3 dan sekawan itu saged dipuntukan gitu. Wonten ingkang zakat rumiyin lajeng puasa. Nah, di dalam ajaran Islam itu ada namanya ibadah ya. Ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang ada tata caranya, ada tuntunannya. Dilaksanakan ketika ada perintah, itu mahdhah. Contoh ibadah mahdhah itu syahadat itu mau gitu. Ketika kita mau masuk Islam, maka harus membaca dulu 2 kalimat syahadat. Ada tuntunannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nomor kali contoh sholat, gitu. Sholat itu ada tuntunannya, gitu. Dilaksanakan ketika ada perintah. Aqimis sholata liduluki samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masduda. Terjemahan bebasnya, dirikanlah sholat siang dan sholat malam dan dirikanlah sholat fajar. Saat mengenai sholat fajar itu disaksikan oleh malaikat umum, gitu. Artinya ini sholat awal, sholat bengi, kali sholat fajar. Fajar itu boten siang, boten dalu perpindahan. Mila mangke menawi panjenengan badhe nindakaken salat mangke ditulise wonten hadisipun. Nggih. Luhur asar niku sekawan, maghrib niku 3, isya sekawan, terus subuh kabeh.
Niku ada perintahnya mahdoh. Aqimi sholata liduluki samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Jadi dirikanlah sholat siang dan sholat malam dan dirikanlah dan sholat fajar, karena sholat fajar itu disaksikan oleh malaikat. Mila mangke menawi panjenengan tindakan terus boten sempat sholat wonten aturan malih nggih dawuh nggih menika dipun jamaknya bisa jamak takdim, bisa jamak takhir, bisa disingkat namipun dikosor gitu, dan bisa tidak. Itu ada aturannya. Jadi dikosornya akhirnya luhur kali asar dan setunggal gitu. Boten bareng asar kali maghrib. Ning maghrib kali isya dados setunggal. Terus fajar tidak boleh dijamak. Akhirnya siang malam fajar disaksikan malaikat. Kok perso disaksikan malaikat? Wonten setunggalipun hadis ngendika Rasul yen sira itu krungu jago gluruk ing wayah esuk dini hari setengah telu setengah turut ketiga, maka itu tandanya rahmat Allah. Berdoalah kepada Allah karena rahmat Allah akan datang, dan itu menunjukkan bahwa ayam jantan itu melihat malaikat turun. Tapi yang sira itu krungu ASU segawon gitu, ayo jenenge iku segawon kok bengok-bengok, berlindunglah kepada Allah karena sesungguhnya mereka itu ada menyaksikan setan. Itu terus tanda malaikat turun itu ternyata ada pada ayam jantan berkokok pada dini hari. Oh, ayam jantan berkokok melihat malaikat, diberi kesempurnaan oleh Allah untuk melihat malaikat. Nah, nek panjenengan badhe mirsani malaikat dadi layang. Ayam jantan ning berkokok pada malam hari, ora kok pada maghrib. Nek maghrib kok panjenengan ngetani sapa ya kok durung nikah. Nek petunge Kyai Jawi niku nek wonten ayam maghrib kok berkokok kan dereng krama pun ada. Monggo nawi badhe pitados nggih monggo, boten nggih monggo. Tapi yang jelas aqimi sholata liduluki samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Terus ditambahi lagi wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dirikanlah salat malam sebagai ibadah tambahan, karena sesungguhnya ketika kita melakukan sholat malam maka akan ditempatkan di tempat terpuji. Ini aturan dari ibadah makhluk. Oh, ini ibadah makhluk sanes itu apa? Puasa. Makhluk itu yang melaksanakan adalah ada aturannya, dan itu termasuk ibadah individu masing-masing. Artinya yang melaksanakan adalah yang merasakan. Sholat nganti nangis-nangis, walau bojone kira-kira perasaan boten. Boten. Ngaji nganti nangis-nangis, arepa menika putrane rasul boten. Yang merasakan adalah diri kita. Ibadah puasa juga yang merasakan adalah orang yang melakukan puasa. Nikmatnya tiang berbuka puasa itu adalah yang merasakan, tiang yang melaksanakan sampai standar ini. Haji dengan haji itu adalah ibadah makhluk, juga ibadah individu. Tidak haji terus tidak haji, kudu haji pengen oleh terlikong itu yang dirasakan yang melaksanakan ibadah haji. Tonggone putrane dan sebagainya tidak melaksanakan, tonggone malah itu oleh-oleh. Kadang dia ini nggak oleh-oleh Islamu, tapi mungkin terbatas.
Ale kaji rampung namanya hidup, gitu. Ya, alhamdulillah. Itu adalah ibadah makhluk, juga ibadah individu, khosiro, individu, gitu. Nah, yang makhluk dan simbol ibadah sosial al-muta'adiyah itu adalah zakat. Ya. Zakat itu yang melaksanakan kita, tetapi yang merasakan orang lain. Itu makhluk, tetapi juga simbol sebagai ibadah sosial. Yang mengkawin antara makhluk dan ghairu makhluk, ibadah individu dan ibadah sosial. Ibadah ghairu makhluk adalah ibadah yang tidak ada aturannya. Boleh semuanya dilaksanakan kecuali ada larangan. Niku. Ibadah ghairu makhluk itu ibadah yang tidak teratur. Boleh dilaksanakan tetapi ada syaratnya, kecuali dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kinten-kinten sekeca sing pundi. Ibadah makhluk, ghairu makhluk. Apa ibadah individu dan ibadah sosial. Gitu. Ghairu makhluk itu kebanyakan adalah ibadah sosial. Mila menika dari rukun Islam itu 4 itu adalah wakil dari ibadah, mewakili ibadah makhluk, syahadat, sholat, puasa, dan haji. Yang satu adalah mewakili ibadah ghairu makhluk. Nah, saat ini permasalahannya ketika ada makhluk dan ghairu makhluk, ibadah qasirah dan al-muta'adiyah, kita melaksanakannya bagaimana? Sekeca ikan budi, sekeca ikan makhluk. Bagaimana? Karena ada aturannya. Ada aturannya. Ketika ada aturannya makhluk itu, maka kita tidak boleh berkreasi sesuai dengan aturan-aturan yang diturunkan Allah yang ingkang wonten Al-Qur'an dan Al-Hadis. Berkreasi subuh itu dunia papak macam-macam. Ayo tidak boleh waktu sudah ada aturannya gitu. Luhur itu dunia kalau wah, pas sibuk-sibuk kok malah papak. Nek mikir apa dhewe pikiran logika kita mesti wale-wale. Nah, sampai wayahe ngantuk kudu loro nek perlu rasa salah. Gimana? Nih, tapi karena ada aturannya, maka lebih mudah pokoknya mantep manut aturan. Nah, dari masing-masing aturan itu ada mungkin gisi-gisian dan sebagainya. Allah memberikan sarana lana amaluna walakum a'malukum. Subuh sing buntut sing ora rasa padudon karena ada dasarnya semua. Lana amaluk lakukan sesuai dengan keyakinan panjenengan. Sing ora lagi sing ora dasarne. Ngoten. Lana amaluna walakum a'malukum. Nggih. Amalku amalmu amal. Rampung nek ngoten niku. Kita jadi nyaman bener. Nyaman. Orang Muhammad atau bener. Aku dari Muhammad di. Utama Muhammad izin, bener. Oke, kalau mereka kita harus berprinsip seperti itu. Ibadah makhluk paling apa? Membaca Al-Quran. Itu juga ibadah makhluk. Ndonga, itu ke ibadah makhluk ada aturannya. Nah, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa la yazidu dhalimina illa khasara. Satu menit kita membaca Al-Quran itu sebagai sifat dan rahmat, sebagai rahmat dan sifat rahmat dari Allah, sifat sebagai penawar. Kemudian panjenengan susah, panjenengan gelisah dan sebagainya, maka kembalilah ke Al-Quran, maos Al-Quran. Kalau maos kita senang yang sifat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim.
Guru sapa ya sing seripah. Karena apa? Kita tidak biasa membaca Al-Quran kados teng lingkungan pondok-pondok wonten mriku. Bener menawi wonten Surabaya, wonten daerah Jawa Timuran itu kan wonten pondok-pondok terus maos Al-Quran di speaker menjelang menjelang sholat. Itu menjelang sholat di speaker. Ini wonten Sentul begini kok pokoknya ngarepe luhur, pokoknya ngarepe itu wonten speaker-speaker iki ada baca. Nek dikira mboten wonten siang-siang nonton kiai maca Al-Quran ya semua mati tanda itu nih karena kita tidak terbiasa maca Al-Quran dan sebagainya. Nah di dalam ajaran Islam ada kaidah. Nah kaidahnya adalah al-muta'adiyah afdal min al-khosirah. Jadi ibadah sosial itu ternyata lebih diprioritaskan ketimbang ibadah individu. Benar, orang aturane ning sing diprioritaskan sing angil iki repot gitu. Nek mikir apa dhewe lha kok ngoten mah repot-repot. Sing penak iki sing dikendak dilampahi ternyata tidak. Al-muta'adiyah afdal min al-khasirah. Contoh sedangkan pada tidak sholat Jumat, kakung kaya kiai kakung kan wajib kok. Gue jam 11 langkung kan iki luhur jam 11 langkung selangkung. Nah jam 11 lebih 20 menit kita lajeng minggu iki wonten kiai kecelakaan mriku cuk gue. Silahe bisa prosedur. Ora yo luwih. Mulai menggal, rasa jenuh-jenuh gitu. Artinya berdarah-darah. Piyai ingkang minggu mriki badhe tindak Jumat ngendika aduh innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya iso ngendika ngoten niku karena kaji. Ning kusik aku iki wajib saya do Jumatan sik rampungke Jumatan. Sing teng mriko teng klekar berdarah-darah. Kinten-kinten kepala malah terus konten ingkang sido teng mriku. Ora ana sing mulo karena apa? Mementingkan wajibnya mengikuti ibadah Jumat. Nah, ingkang kados ngoten itu ternyata ora diparekaken. Semua yang melihat berdosa karena tidak ada yang menolong. Lha dikala terus karena memang mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nego aku tak mungkin sholat Jumat dulu karena wajib. Nah itu semuanya berdosa. Maka supaya kita terbebas dari dosa itu ada yang menolong. Ada yang menolong. Begitu kecelakaan langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bahasa motivasi namanya simpati. Ngendika panjenengan musaki sifat ini dereng empati, dereng ada action, dereng nonton pelaksanaan nulung. Nah terus akhirnya apa? Harus ada yang empati menolong, dipinggirkan, kemudian diobati kanthi sae, mungkin sampai rumah sakit, lapor ke polisi dan sebagainya, akhirnya tidak melaksanakan ibadah Jumat. Sing nolong niku wau. Gimana? Wah dosa ini ngono, begitu. Nah, yang menolong itu sudah membebaskan dosanya orang-orang yang melihat tadi. Sementara yang menolong tidak melaksanakan. Karena apa? Karena itu tadi al-muta'adiyah afdal min al-khosirah. Ibadah sosial tidak ada aturannya, tidak ada larangannya. Gitu. Nih, jarang orang yang melakukan. Paham ya? Alhamdulillah itu contoh malih bila penjenengan tidak ke masjid dan di depan masjid atau di samping masjid wonten kolam. Di kolam itu ada anak umur 2-3 tahunan main di WA mergo medal saking dalem ucul. Jenengan juga ndak salat asar. Preso niku wau ora legi wong ya to. Nah, terus akhirnya bahas sholat Allahu Akbar. Belum, nangis, terus baru ngingkem, mulai nangis direng, gitu. Kita penjualan menggali kursus kamu bocah kamu
Nih yang salah tuh, Fabio macam-macam tuh. Akhirnya apa? Akhirnya Ustaz Abung ngising. Salah suwe, kalau menit. Kita pripun itu ketulung mboten? Tidak. Maka syaratnya apa? Penjenengan yang preso begitu, akhirnya batalkan sholatnya, ditulung anak itu, kemudian Anda sudah melakukan ibadah sosial yang tidak ada aturannya, tapi juga tidak ada larangannya. Al-muta'adiyah afdal min Allah sila. Ini contoh paling kebakaran Allahu Akbar, kejute kebakaran atau tombone kebakaran, rampung ke, sholat jeblok, akhirnya pantai kabeh, gitu. Paham ya? Saya kalau mepet nih. Penjenengan poso Senin Kamis sunah. Terus bila disuguh mertamu, gila ngomong dah, mertamu dah, sama di situ ngomong-ngomong dan sebagainya. Akhirnya melon, tak atur jawab dan sebagainya. Akhirnya terus dimana-mana kilo sewu pulau siang. Terus akhirnya aduh nyuta betul udah pemerintah mengganggu dan sebagainya. Nah di dalam aturan itu ketika kita bertamu kemudian disuguh untuk puasa sunnah itu kita harus membatalkan. Nih kadang-kadang iman, gitu kan? Iman padahal aturannya itu seperti itu. Ketika individu bertemu dengan sosial, maka individu dikalahkan. Paham ya? Cepat mau. Wah, saya tak ganti posisi. Mana yo? Dibingkingkan. Betul mau untuk saudara kali seluruh kadro. Oke, lajeng contoh malih, contoh ingkang tiyang zaman rumiyin. Inggih menika setunggalipun sufi. Naminipun Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak tindak haji. Ibnu Mubarak itu piyai yang wafatnya tahun 101 Hijriah wafatnya. Ini tahun 101 Hijriah tindak haji, sasampunipun haji lajeng layang-layang teng Kujukan. Kalih setengah sadar, sarean karang usul rampung. Nah di dalam setengah sadar menika piyambakipun mireng sinten? Mireng percakapan dua malaikat yang membicarakan tentang haji. Malaikat yang satu ngendika, wahai malaikat, pinten dari jamaah haji yang jumlahnya 600-an. Karena pada waktu itu hanya 600, baru 600, penduduknya masih sedikit. Dari yang 600 ini kira-kira siapa yang diterima ibadah hajinya? Malaikat yang lain mengatakan, dia orang no. Akhirnya bingung, kaget, ono siji. Ya, kata malaikat itu harus matur, ono siji, ning ora nang kene. Diterima hajinya kok ono ning ora nang kene, berarti boten tindak haji. Lajeng sinten? Ya kuwi namanya Ibnu Muwafaq. Ibnu Muwafaq ada di Damaskus. Bar niku terus lilir. Ibnu Mubarak lilir nangis sejadi-jadinya. Wis rekoso-rekoso rupuke emen, terus yo tenagane meninggalkan keluarga dan sebagainya. Ora ono sing ketompo. Dari 600 berarti termasuk Ibnu Mubarak. Gimana? Termasuk Ibnu Mubarak, tidak ada yang diterima. Akhirnya Ibnu Mubarak mencari madosi Ibnu Muwafaq. Ternyata Ibnu Muwafaq itu adalah seorang suri sepatu di Damaskus. Dicarilah Ibnu Muwafaq, kemudian setelah ketemu Ibnu Mubarak, assalamualaikum, memperkenalkan diri, waalaikumsalam, memperkenalkan diri Ibnu Muwafaq, wahai Ibnu Muwafaq, kula menika Ibnu Mubarak yang baru saja melaksanakan ibadah haji. Namun menurut informasi ternyata dari orang yang melaksanakan ibadah haji pada musim haji tahun ini tidak ada yang diterima. Engkang dipun tampi diterima Allah
panjenengan Ibnu Muwafaq kamangka panjenengan boten barakat haji terus amalan menapa ingkang panjenengan lampahi. Kaget Ibnu Muwafaq nangis pingsan. Nah, sasampun siuman sadar terus Ibnu Muwafaq dikowahe mubarok kula nika estunipun dadi tindak badhe lampah haji pun ngempalaken ONH selama 40 tahun terkumpul 350 dirham ajeng sareng kalih semah kula kalih istri kula ingkang nembe gerbini dilalah badhe berangkat haji istri kula menika ki mambu masakan tanggane. Balaya kok mung mambu ya. Mambu masakan tetangganya pengen masakan itu lajeng kula matur kalih tangga niku wau ternyata tetangga itu adalah seorang janda dengan satu anak. Matur badhe nyuwun masakan pun sethithik mawon. Terus cek janda menika matur kalih kula, "Wahai Muwafaq, daging ini haram untukmu, tidak halal untukmu, tetapi halal untuk saya." Kenapa kok haram kagem kula ning panjenengan kok halal? Ini estunipun daging keledai yang mati di tengah jalan, kemudian saya bawa pulang, kemudian saya cincang-cincang, terus saya masak karena 3 hari 3 malam anak saya belum makan. Itulah daging yang saya masak. Oh, ternyata daging haram ini nikmat banget ya. Itulah wahai Ibnu Mubarak haji saya terus saya pulang semua UNH saya berikan kepada si janda dan anaknya untuk mengentaskan dari kemungkaran. Kula mboten estu tindak kisah jamaah haji sareng-sareng panjenengan. Wow, ternyata ceritanya seperti itu. Dia mau berangkat naik haji, tetapi tetangganya ada satu yang berkubang di dalam kemungkaran, kemaksiatan, terus kemudian dia menolong, tidak jadi haji. Apa kita terjadi diri. Angil ini paling boten kita sakit mengambil hikmahnya setelah kita pergi haji sasampunipun tindak haji kemudian pikiran penggalian menika emosi menika tertata kemudian kita saged resani tangga tepaluri pancen estu leres menawi kita sasampunipun tindak haji itu kepengin tindak menika malih boten pengen banget tidak engkau ke rumah Allah mau mencari Allah di rumah sana. Kamu kok Allah itu dekat dengan orang miskin, dekat dengan orang fakir, dekat dengan orang yang sengsara. Dan terus menawi panjenengan sasampunipun tidak haji, kalau mau pengen ketemu dengan Allah, jangan ke sana, tetapi di lingkungan itu yang dekat dengan kita. Menyelamatkan orang yang dari kefakiran, dari kemiskinan, dari kesehatan dituntaskan dados kiai yang bebas dados ilto amar ma'ruf nahi mungkar. Terus menawi panjenengan niku ada amar ma'ruf kok dilalah bareng karo nahi mungkar niki wae sami didahulukan ma'rufnya atau nahi mungkarnya dulu. Nah, betul tak? Maka wonten ing Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 110 ngendika kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yaitu yang mengerjakan perbuatan baik, ma'ruf dan mencegah kemungkaran dan beriman kepada Allah. Terus jadi orang yang terbaik. Jadi terbaik itu ternyata tidak berbuat baik secara individu, secara sosial. Yuk, ini adalah kaidah
kita di dalam melaksanakan ibadah. Jadi al-muta'adiyah afdal min al-khair, berbuat baik hasilnya ibadah haji yang mabrur adalah berbuat baik. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin ambatat sab'a sanabillah fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Al-Baqarah 211. Perumpamaan orang yang berbuat baik adalah ketika kita berbuat satu kebaikan ibadah sebanyak sebiji, kemudian menanam satu biji, kemudian biji itu muncul 7 tangkai, 7 cabang, masing-masing cabang, masing-masing cawang muncul 100 biji, sehingga ketika kita berbuat baik maka akan muncul pinten tabu pitungan terus kata boten kaca ning iso ana sing ngeyel ane kok 12 sampai wis mati. Itu adalah pemikiran yang keliru. 700 itu datangnya tidak terduga-duga dan bentuknya rezeki kebaikan itu tidak hanya berupa harta, tidak hanya berupa uang, tapi berupa kesehatan, kenyamanan, ketentraman, pokoknya semuanya ada. Ya. Kalau hanya dihitung dengan harta ya hati. Gitu. Iman itu adalah yang tidak nampak, yang nampak itu duduk iman. Oman utawa iman. Imannya kuat, imannya kuat. Itu kan. Makanya kita harus berbuat dilatih kebaikan. Lari-lari zaman dulu menika PAUD, TK itu dilatih. Latih nyanyi supaya mampu berbuat baik kepada sesama. Nah ini apa? Saya tak pikirin. Ibu kula, ada yang Ibu kula nyuwun ato ing jami wonten kiri, senes jami bihil. Kita nilai-nilai PAUD ini kok di komisi TKIP di keluarga yang ini dia parahnya bisa tadi guru TK yo karena TK sekarang kan tidak dimarahin itu loh. Padahal itu nyanyian yang menunjukkan pendidikan yang pengejauhan tafsir bebasnya sakit masalah ini kuat. Ibu kula nyuwun atau ing wonten kiri lumpuh tuwin wuto karo do. Kiri itu apa? Kiri itu fakir miskin, kemis salah satunya. Fakir miskin, soalnya sate kiri. Fakir miskin, sate kiri mas ngane wong sugih. Wong sugih oleh tuku sate kiri, wong aku sate bayi. Ya, jadi sudah fakir miskin, masih lumpuh, tidak bisa bergerak dan buta tidak bisa melihat. Masih lagi apa? Ibu kula nyuwun atau ing jami wonten kiri lumpuh tuwin wuto sambat ngelak luwe. Sudah fakir miskin, terus tidak bisa jalan, terus tidak bisa melihat, masih ditambah kali 6 penderitaan yang bertumpuk-tumpuk pada salah satu orang fakir miskin. Niku sing nyapato sinten? Lari. Matur kepada anak kecil, anak TK, matur kepada siapa? Kepada ibunya. Terus ibunya pripun? Iki angger wenehno. Gitu-gitu lari niku kakek apa putri? Iki angger wenehno. Kakek mau kakek jauh. Kenapa? Angger. Nek putri
tiwuk ane ngoten. Wong channel iki kala ngoten tiwuk Mbak Roni minten. Ngoten. Nek wesane mungkin dibuka ta. Tiwuk ewuk wong niku putri, ya lho. Nduk nggih Bu, putri. Asal tiga. Nggih. Iki angger wenehno sego iwak lan toyo. Iwak niku lawuh. Niku Jawa Timuran, Bu Sri. Jawa Timuran, dilakake. Jawa Timur iki lawuh niku iwak. Mula wonten nyanyi yang iwak peyek. Mergo napa? Lawuh peyek. Ora apa dhewe nek iwak ya daging, iwak banyu. Iki angger wenehno sego iwak lan toyo. Kirene kandhanono saben dina kon yo moro kan bener maksudnya tapi dari sisi saya ora bener. Iki angger wenehno sego iwak lan toyo. Kirene kandhanono saben dina kon mor. Artinya setiap saat dijamin kehidupannya oleh siapa? Oleh keluarga, anak dan ibu. Tadi ini pendidikan sosial berdasarkan aturan ajaran agama yang tadi kita laksanakan sesuai dengan rukun Islam. Dibiasakan, memberi itu dibiasakan. Sakit bener, gitu-gitu. Ini sing penting gerakan. Niku gimana? Awal dulu nonton wah tiap dino stok man, semua kan harus ketimbang ngomong stok apa paling proposal jalur terus stoknya rawan tutup orang itu buku tutup lawan gimana? Kamu kok diam sini itu adalah memberikan pahala kepada kita. Makanya ladina yang berikut awal bisa bilillahi kama tali habatin abasasa sama bila kulli sumbulatin mi'atu habbat wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Amat tentrem. Ada orang nanter pahala 5.000, 3.000, 10.000 setiap saat. 10.000 kan PKP itu kan sudah pinter minggu. Nek konkret gitu, artinya bentuknya jubir. Niku piye sing ngaten niku wau sing wah sesuk lembukan wis mati. Nah, ketentraman dan kebahagiaan itu penting untuk mendapatkan apa? Tadi lihat kerja selesai, tidak terganggu. Nah, dengan cara seperti itu, maka kita akan menjadi tentram di dalam bertetangga dan bermasyarakat. Dibiasakan untuk berbagi. Nek sakit niku wau berbagi, nek lek berbagi nggih ngangging guyu, ora don calon-calonke. Padahal dadi parodi ya. Wis ora guyu kaya ora dadi kersane, kan guyu nek kepepete ora iso membagi harta, bagi guyu. Kita guyu, tambah semuka fi wajhi akihi sedekah. Sakmene guyumu marang padha-padha itu adalah sedekah sing paling ringan. Nek ora duwe masalah. Gimana? Guyu 2 senti ke kanan, yo bagi. Wah, bablas 2 senti ke kanan, 2 senti ke kiri. Nek duwe masalah, yo guyu nih 5 senti ke kanan, 1 senti ke kiri, merah. Gimana? Enggak, praktek coba ya, praktek. Wah, pakai kalau BAK bukan, pakai menjenengan bernyanyi, yes, gampil pakai. Deh, pakai tak praktekin. Nah, guyu sih, lagi mumpung kelingan, mumpung kelingan materi ini. Guyu itu tanpa, guyu itu tanpa beban. Karena tidak punya masalah 2 senti ke kanan, 2 senti ke kiri, artinya semi
Tris nek saged 5 cm kudu sing sithik ya 5 cm dadi nek mangan opo kowe bal lebu syukur nek mujud niku nggih ngagem bondo donya napa-napa engko ngagungake mriki wonten pisang kagem panjenengan. Alhamdulillah matur nuwun Pak Wahid barakallah kali kemujud gitu. Dilalah wonten Pak Wakijan dumaking matur Pak Wakijan iki wonten pisang Pak Wakijan. Alhamdulillah dumaking barakallah kemujud to kemujud Pak Wakijan tresna kula Pak Wahid iki wonten pisang. Alhamdulillah Pak Wakijan barakallah guyu mboten guyu berkat nilai ora gedangku ternyata napainu ning ngarake guyu bener guyu teman bumaken 17 cm ke kanan 2 cm ke kiri simetris bumaken kali Pak Wakijan simetris kula simetris sinaso badake padha sinaso mubeng gayaan balik teng kula tapi gedange ra iso ngadeg lemes gedangnya itu loh, dipamek lemes gitu. Ini gedang menang tuh, itu gedang itu gimana? Oke, gedang. Itu gedangnya balik dan pulau, ning balik pun mubeng. Wah, tapi lemes. Benten, menawi pulau nyausi bumarke. Dan saya menggunakan itu tergedak bisa kata berjenengan. Alhamdulillah matur nuwun Pak Wahid. Sae barakallah. Sae. Nek balik kata nun sewu Pak Wahid panjenengan niki gedang kula nggih wah luwih apik timbang jenengan. Tuh kenceng-kenceng gedangnya. Niki panjenengan asta mawon monggo diparingke kali sinten monggo. Balik langsung guyu mboten kula guyu ning pripun 5 cm ke kanan 1 cm ke kiri juk kinten-kinten sesuk kula nyaos malih kali bupati mboten tebing nek langsung balik itu nah iki bener lho nah itulah di dalam bermasyarakat berwarga dan sebagainya kalau kita itu menerapkan kaidah di dalam Islam al-muta'adiyah afdal min al-khasirah. Ibadah sosial lebih diprioritaskan ketimbang ibadah individu. Ibadah sosial tidak ada aturannya, tapi ketika ada larangan harus diberhentikan. Pramilih-milih ngoten lho. Layak, ayo lah cegak laku wis rasa layak gitu berarti milih itu termasuk ibadah sosial. Ketika kita seperti itu maka barokah Allah turun gitu. Walau ana ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Seumpama sekelompok manusia ini beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan bukakan pintu barokah dari langit dan dari bumi. Tandanya berkah anten peremate mayem tetanggane kepenak bujune 2 cm ke kanan 2 cm ke kiri arep matlor penak kidul penak ngetan penak mulon penak brana masalah lagi kan gabu fa'adahum bima kanu yaksibun. Tapi kebanyakan manusia itu tidak beriman sehingga disiksa karena perbuatannya tersiksa gitu. Niki wae contohnya gambarnya tersiksa. Akhirnya kalau matnya si bumarni boleh tidak tersiksa, bumarni ya tersiksa, kula ya tersiksa. Oga, sing dikene nah itulah di dalam bermasyarakat. Ketika kita menjadikan itu sebagai nikmat, kenikmatan, barokah Allah akan turun toto titik tentrem tertolak hayu. Kuncine kita wau beriman kepada Allah, laksanakan perintah agama sesuai dengan individu, sesuai dengan sosial. Namun ketika keadaan sosial itu ada, maka kita diprioritaskan untuk berbakti.
Nggih. Apa niku kuncine? Nggih. Iki angger ento. Nggih, nyanyi niku nggih. Ibu dari penyanyi, ya iki wong kemutan. Ibu kula nyuwun arta ing jami wonten kere lumpuh tuwin wuta sambat ngelak lan luwe. Terus iki angger wenehno sego iwak lan toya kirene kandhanono saben dina kon mara. Guru TK Pak Diangkat. Mbok bilih mekaten ingkang saged kula aturaken estu kula nyuwun pangapunten mbok bilih wonten pangandikan tapi langsung donga niki. Ingkang pangandikan rumiyin napa? Mboten. Mboten. Monggo sareng-sareng kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sedaya menika dipun paringi rahmat barokah barokahipun Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighar. Rabbi habli minas sholihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah warzuqna husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadin wa ziyadatan fil ilmin wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wa 'afwan 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semanten lan mekaten nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.